Bu Evi sampai di mana ya? Di Bu Evi sampai mana? Udah nyampe distribusi belum? Kenapa? Udah nyampe distribusi apa belum di Bu Evi kemarin? Belum, Pak. Kalau di catatan saya sampai penyimpanan, Pak. Oke, sampai penyimpanan. Berarti udah diajarin ya, Mbak ya, penyimpanan itu di Vivo sama ini ya, Iya, Pak. farmakologi sudah nyampe semua ya. Iya, Pak. Oke, saya melanjutkan aja ya karena udah nyampe di penyimpanan. Sekarang saya masuk ke jenis pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Jadi teman-teman sekalian, pelayanan kefarmasian di rumah sakit biasanya dibedakan atas depo atau satelit. Nah, teman-teman udah familiar belum namanya depo atau satelit atau apotik atau instalasi farmasi di rumah sakit? Jadi namanya bisa macam-macam. Entah itu biasanya yang umum disebut dengan instalasi farmasi. Nah, lebih khusus lagi ada depo farmasi atau satelit farmasi. Nah, itu tempat di mana ada layanan distribusi terkait perbekalan kefarmasian. Nah, namanya perbekalan kefarmasian tentunya tidak hanya sekedar obat, tapi juga di sana ada alat kesehatan ya. Artinya di sana ada kombinasi penyaluran atau distribusi pelayanan kefarmasian, perbekalan kefarmasian tentunya dari sisi obat maupun dari sisi alkes. Alkes spesialis udah masuk ke ini ya, sudah masuk ke penamaan ya. Karena udah mulai combine nih saya setelah UTS. Udah mulai combine ya, udah mulai mengenal nama-nama alat kesehatan ya, Pak ya. Iya, Pak. Oke, jadi harapan saya teman-teman udah nggak ini lagi ya, udah nggak asing lagi ketika saya nyebut dengan Foley kateter, Abocat 18, Abocat 24, Abocat 28 gitu kan, atau water pump atau windring. Jadi semua yang saya sebutkan tadi itu biasanya macam-macam alat kesehatan yang biasanya didistribusikan di depo atau di instalasi farmasi. Nah, terkait dari pelayanan masing-masing depo biasanya sebenarnya diklasifikasikan jadi dua macam. Ada yang disebut dengan depo rawat jalan, ada yang disebut dengan depo rawat inap atau yang biasa disebut dengan instalasi farmasi rawat jalan atau instalasi farmasi rawat inap. Nah, biasanya sebenarnya dua hal ini merujuk pada pelayanan dengan spesifikasi tertentu. Misalnya tadi saya sebutkan dengan depo atau instalasi farmasi rawat jalan atau IFRS-RJ. Jadi biasanya kalau rawat jalan untuk pasien-pasien yang berobat atau mendapatkan perbekalan kefarmasian hari itu juga, yang sifatnya sebenarnya melakukan pengobatan di rumah, jadi tidak rawat inap. Nah, berbeda sebenarnya ketika halnya kita membahas terkait dengan instalasi farmasi rawat inap atau sebenarnya IFRS RN atau RI biasanya. Nah, di instalasi farmasi rawat inap tentunya melayani perbekalan kefarmasian untuk pasien yang berada atau menginap di rumah sakit. Biasanya dibagi dari poli-poli tertentu. Artinya ada ruangan-ruangan tertentu yang memang di sana ada pasien yang menginap atau mendapatkan pelayanan intensif dari rumah sakit yang mendapatkan perbekalan kefarmasian lewat instalasi farmasi rawat inap di sana. Nah, masing-masing dari depo atau instalasi tadi memiliki alur tersendiri, artinya alurnya terpisah. Biasanya antara rawat inap dan rawat jalan itu terpisah, karena kebutuhan pasiennya juga sebenarnya sangat spesifik. Artinya kalau rawat jalan dia pengobatan sendiri di rumah, biasanya obatnya digunakan untuk jangka waktu tertentu.
Nah, kalau saya bilang tadi dirawat inap, biasanya dia menggunakan spesifikasi bisa menggunakan yang disebut dengan one daily dose atau ODD, bisa menggunakan yang terkait dengan UDD atau unit dispensing dose. Nah, jadi untuk pasien rawat inap biasanya menggunakan itu, ada yang disebut dengan ODD, one daily dose, atau unit dispensing dose atau UDD. Nah, dua hal tadi sebenarnya juga memiliki perbedaan. Yang pertama, sebenarnya kalau kita membahas terkait one daily dose, namanya juga daily, artinya obat tersebut diberikan untuk tempo 1 hari pemakaian. Khusus untuk pasien rawat inap, biasanya sebenarnya ODD yang paling sering digunakan. Artinya pemberian perbekalan farmasi untuk 1 hari perawatan. Jadi semua obat tersebut disiapkan untuk 1 hari, tergantung dari aturan pakai dari resep yang dituliskan oleh dokter yang menangani pasien tersebut. Nah, misal pasiennya dapat obat nih amlodipin 5 mili gitu kan, 1 kali sehari pagi hari. Nah, jika sifatnya tadi one daily dose, maka berapa tablet yang harus disiapkan untuk amlodipin 5 mili? Mbak Anasia kasih. Iya, Pak, maaf, Pak. Ya. Kalau kita membahas terkait pelayanan farmasi dengan jenis one daily dose, Iya, Pak. untuk resep yang diresepkan amlodipin 5 mili dengan aturan pakai 1 kali sehari pagi hari, berapa yang harus kita siapkan untuk pasien tersebut? Obatnya kah, Pak? Iya, obatnya. Berapa, Mbak? Yang lain ada? Mbak Anissa Algani mana? Oh, berarti belum paham nih. Jadi pelayanan farmasi untuk rawat inap itu biasanya menggunakan teknis atau metode yang saya sebutkan pertama itu one daily dose. Namanya juga daily dose, artinya keperluan dia untuk 1 hari. Nah, jika saya bilang tadi sistem yang digunakan adalah one daily dose dengan pasien rawat inap dengan pengobatan amlodipin 1 kali sehari, 1 tablet pagi hari, berapa yang harus disiapkan untuk amlodipin untuk metode one daily dose? 1 tablet, Pak. 1 tablet ya, betul tuh Mbak Queen itu. Jadi kalau dia sebenarnya hanya 1 kali sehari, ya udah cuma dikasih 1. Berbeda sebenarnya jika pasiennya dapat nih misalnya obat Grisel Goekolat nih yang untuk obat batuk gitu kan 3 kali sehari 1 tablet. Jika one daily dose berapa Mbak Queenie? 3 tablet. 3 tablet. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika modelnya one daily dose tapi patokannya adalah 1 hari pemakaian. Dan untuk 1 hari pemakaian diberikan sejumlah yang diresepkan. Itu untuk sistem pelayanan farmasi dengan metode one daily dose. Sekarang kita lanjut yang kedua, ada yang disebut dengan UDD atau unit dispensing dose. Seperti namanya itu kan unit dispensing dose berbeda dengan pelayanan yang sifatnya saya bilang tadi one daily dose
Kalau dia mengatakan unit dispensing dose, maka per sekali minum. Nah, jadi kalau tadi saya balik dengan rumah sakit yang menggunakan unit dispensing dose, kalau dia mendapatkan amlodipin 5 mili dengan aturan pakai 1 kali sehari pagi hari, maka obat tersebut disiapkan kapan, Mbak? Itu, Pak. Maaf. Gimana, Mbak? Oh, maaf, Pak. Tadi jaringan tiba-tiba hilang soalnya Bayu 10, Pak. Bayu 10, maksudnya gimana, Mbak? Jaringan Bayu saya tadi Pak tiba-tiba keluar. Oh, gitu. Ya, 10 tablet, maaf, Pak. Oke. Mbakku ini gimana, Mbakku ini? Kalau modelnya unit dispensing dose dengan model yang pertama resep tadi amlodipin 5 mili dengan aturan pakai 1 kali sehari pagi hari. Pasiennya kapan, Mbak? Berapa? Tetap 1 tablet Kak, Pak. Ya, tetap 1 tablet, cuman diberikan pada waktu Pagi hari. pagi hari. Nah, jadi bedanya saya bilang tadi ketika kita membahas terkait daily dan unit, nah kita mengacu kepada kalau daily kita memberikannya harian, kalau saya bilang tadi unit dispensing kita memberikannya per kali minum. Jadi kalau tadi saya contohkan dengan resep amlodipin 5 mili dengan dosis atau aturan pakai 1 kali sehari pagi hari, maka yang kita siapkan hanya untuk di pagi hari jika metode yang digunakan metode unit dispensing dose. Nah, berbeda ketika sebenarnya resep yang kedua dapat Gricele Goyacolat gitu kan, 3 kali sehari 1 tablet. Gimana Mbakku ini? 1 tablet di pagi hari, terus 1 tabletnya lagi nanti di siang hari gitu, Pak. Ya. Kayak gitu, Pak. Betul Mbakku ini, cuman tidak pakai waktu ya Mbak. Jadi Oh. waktunya tidak di pagi hari, siang hari. Jadi waktunya kalau dia 3 kali sehari satu tablet, maka 24 jam dibagi 3. Dia per 8 jam akan mendapatkan tablet Glyceril Goyacolat. Seperti itu ya Mbakku ini ya. Nah, jadi jangan salah, artinya Anda seorang tenaga teknis kefarmasian yang tidak lagi seperti masyarakat biasa ketika dapat aturan pakai 3 kali sehari, maka per 8 jam dia akan minum obat tersebut. Jika 2 kali sehari, maka per 12 jam dia mendapatkan obat tersebut. Jika 1 kali sehari, maka 1 kali 24 jam dia akan mendapatkan obat tersebut. Ya. Nah, itu edukasi yang perlu sebenarnya ditanamkan ketika Anda masuk ke pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Nah, itu untuk depo, rawat, inap. Atau yang saya sebutkan tadi adalah instalasi farmasi rawat inap. Nah, biasanya sebenarnya hanya 2 metode itu yang digunakan di instalasi farmasi rawat inap. Bagaimana dengan instalasi farmasi rawat jalan atau IFSRJ gitu kan? Nah, karena sifatnya pasien di sini mendapatkan pengobatan untuk pengobatan di rumah, artinya tidak mendapatkan pelayanan rawat inap, maka sistem yang digunakan di instalasi farmasi rawat jalan tentunya berbeda dengan yang dirawat inap. Model yang digunakan adalah model individual prescribing atau sebenarnya peresepan individual. Nah, dikatakan sebagai peresepan individual karena resep yang diberikan oleh dokter ditangani oleh apoteker dan diberikan obatnya oleh TTK sesuai dengan jumlah yang tertera pada resep tersebut. Artinya tidak lagi sebenarnya mengacu kepada 1 hari atau 1 kali minum, tapi mengacu kepada jumlah yang tertera pada resep tersebut. Itu yang disebut dengan sistem individual prescribing. Nah, jika tadi saya dari
pasien dengan kategori rawat jalan mendapatkan amlodipin sejumlah 30 tablet, artinya kita akan melayani dengan memberikan 30 tablet, artinya pengobatan tersebut menjalani selama 1 bulan, karena sistem aturan pakainya 1 kali sehari di pagi hari. Nah, itu bedanya antara rawat jalan dan rawat inap. Rawat jalan biasanya pakai individual prescribing. Kalau rawat inap biasanya menggunakan unit dispensing dose atau one daily dose. Diingat-ingat ya, biasanya nanti PKL itu pasti akan dapat, Mbak. Nah, selain di instalasi farmasi rawat jalan dan rawat inap, tentunya ada lagi depo farmasi yang melekat. Biasanya sebenarnya ada di instalasi gawat darurat atau IGD, instalasi ruang operasi atau OK ya. Nah, ini merupakan instalasi khusus yang sebenarnya dimiliki oleh farmasi berkaitan dengan fungsi ruangannya. Kalau dia sebenarnya menggunakan deponya IGD, maka instalasi farmasi di IGD. Instalasi farmasi ruang operasi. Nah, sesuai dengan kekhususan tadi, maka fungsinya sebenarnya lebih detailing lagi. Biasanya dia menggunakan sistem yang disebut dengan floor stock. Apa sih yang dimaksud dengan floor stock gitu kan, atau stok dinding gitu kan? Instalasi farmasi yang ini sedikit berbeda dengan rawat jalan dan rawat inap karena memang dia memiliki stok obat yang harus tersedia kapanpun dibutuhkan. Artinya berbeda dengan rawat jalan dan rawat inap. Karena sifatnya tadi sudden death atau sewaktu dibutuhkan. Ketika ada pasien yang datang dengan kondisi kecelakaan, dokter yang memeriksa gitu kan, butuh pertama infus RL, kedua gitu kan ada infusan set, ketiga gitu kan ada injeksi 10 mili, terus yang kedua ada misalnya ada lagi obat injeksinya apa saja. Nah, itu yang harus disediakan oleh instalasi farmasi di depo-depo tersebut. Artinya sesuai dengan kebutuhan emergensi oleh dokter yang memeriksa. Jadi dia namanya punya floor stock atau persediaan di dalam depo. Apa saja persediaannya lengkap biasanya, Mbak. Ada obat-obatan di sana yang life saving. Yang kedua ada sebenarnya alkes atau perbekalan kefarmasian yang sifatnya cairan. Karena sifat-sifat yang cenderung emergensi biasanya harus segera disediakan. Nah, teman-teman udah tahu betul ya, makanya saya tadi sudah tanya terkait alkes spesialis. Udah tahu ya ketika saya sebutkan di sana infusion set, colostomy bag gitu kan. Terus apa lagi? Ada yang disebut dengan Foley kateter. Ada lagi yang disebut dengan misalnya RL. Infus RL katanya. Infus glukosa 5%. Nah, tentunya sebenarnya itu harus segera teman-teman kuasai karena memang ketika teman-teman berada di instalasi khusus, artinya di depo IGD, depo ruang operasi, itu biasanya diperlukan sesegera mungkin dan diharapkan tidak terjadi kesalahan karena memang layanan yang dibutuhkan di sana adalah layanan yang sifatnya emergensi. Nah, itu tadi. Jadi ada 4 ya, Mas atau Mbak, metode pelayanan kefarmasian di sana. Untuk rawat inap ada one daily dose dan unit dispensing dose. Untuk rawat jalan ada individual prescribing. Untuk sebenarnya depo-depo khusus dia menggunakan floor stock. Nah,
untuk sebenarnya floor stock, maka mereka setiap hari harus melakukan stocking ulang. Artinya karena mereka menyetok obat-obat tersebut, maka setiap harinya muncul permintaan ke gudang penyimpanan atau instalasi pusat terkait kebutuhan obat-obat yang sudah dipakai di malam sebelumnya. Nah, jadi biasanya IGD, OK itu yang sering minta karena mereka setiap hari akan stock of name, artinya mereka akan meminta sejumlah peralatan yang dikeluarkan pada pelayanan di malam sebelumnya. Jadi ada perbedaan sedikit antara rawat jalan, rawat inap, dan depo-depo atau instalasi-instalasi yang melekat pada ruang-ruang tertentu. Sampai di situ dulu, ada yang mau ditanyakan terkait jenis pelayanan kefarmasian di rumah sakit? Ada? Kalau tidak ada, saya lanjut sedikit ya terkait masih dalam konteks pelayanan kefarmasian. Biasanya sebenarnya dalam konteks pelayanan kefarmasian di rumah sakit, mereka menggunakan alur screening ya. Ada yang disebut dengan screening administratif, ada yang disebut dengan screening farmaseutik. Ini yang biasa sebenarnya di rumah sakit yang menerapkan konsep pharmaceutical care, biasanya dia menerapkan model seperti itu. Ada screening yang disebut dengan screening administratif, artinya kelengkapan berkas resep ketika masuk ke dalam pelayanan di instalasi farmasi, meliputi sebenarnya tadi kalau kita berada di rawat jalan ada nama dokternya, polinya apa, pasiennya siapa, diagnosisnya apa, rekam medisnya mana, jenis pelayanannya menggunakan pelayanan apa, umum atau BPJS atau asuransi, biasanya seperti itu. Kalau dia dirawat inap, nah biasanya juga pemberkasannya juga lebih rinci lagi, berapa hari dia sudah menginap, apa obat-obat yang sudah dia gunakan, bagaimana status BPJS-nya, bagaimana status perkembangan pengobatannya. Artinya itu adalah berkas-berkas yang wajib diperiksa oleh tenaga teknis kefarmasian ketika melakukan screening di administratif. Nah, jangan sampai bingung ya nanti ketika screening administratif gitu kan. Cek kelengkapan dokumennya, resepnya dari mana, ini dokternya siapa, tanggal berapa, dari poli mana, nama pasiennya siapa, dia pakai model apa, BPJS atau umum atau asuransi atau pihak ketiga. Kalau dia dirawat inap, sudah berapa kali dia rawat inap, berapa hari sudah mendapatkan obat, obatnya apa aja, itu harus di screening, artinya dimasukkan dalam pencatatan rekam medis pasien namanya. Itu yang disebut dengan screening administratif. Yang kedua, setelah melewati screening administratif, masuk ke dalam screening di farmaseutika. Nah, makanya ilmu farmasetnya penting ya. Ini ketika sebenarnya dipakai PKL pasti kepakai semua, karena ilmu farmaseutika pasti akan berguna pada saat melakukan screening farmaseutik. Ini obatnya, gitu kan, sudah sesuai belum dosisnya? Pasiennya siapa sih? Anak-anak, bayi, balita, dewasa, orang tua atau lansia, umurnya berapa, berat badannya berapa? Ini indikasi penyakitnya apa? Diobati pakai apa? Dosisnya udah benar apa belum? Nah, itu. Jadi yang namanya screening farmaseutik, yang pertama tadi ketepatan obat, dosisnya, sediaannya, dengan pasien yang akan menerima obat tersebut. Udah sesuai apa belum? Jangan-jangan nanti nggak sesuai. Jangan-jangan underdose. Jangan-jangan overdose, gitu kan. Seperti itu. Itu yang disebut dengan screening farmaseutik. Selain itu juga ada efek samping obat, juga ada interaksi obat. Oh, ketika makan obat ini apa sih makanan yang perlu dihindari?
Ketika mengkonsumsi obat ini, apa sih aktivitas yang perlu dihindari? Apa sih minuman yang perlu dihindari? Nah, itu jadi masuk ke dalam screening farmasetika. Jangan sampai nanti anak TTK nggak tahu gitu kan apa yang dimaksud dengan screening farmasetik dan screening administratif. Mana yang duluan, administratif apa farmasetik gitu kan. Jadi harapan saya udah ini ya, udah familiar. Pertama, basic poinnya adalah ketika Anda belajar alkes spesialis, Anda udah tahu banyak terkait alkes gitu. Coba deh, Mbak Diana Maria Hosiana mana? Mana Mbak Diana Maria Hosiana? Iya, Pak. Ya, Mbak Diana sudah tahu belum alat untuk mengobati, biasanya untuk membantu pasien yang mendapat penyakit wasir? Alat kesehatannya apa, Mbak? Bentuknya kayak ban karet gitu kan, terbuat dari karet berbentuk ban yang di tengahnya ada bolongan, namanya apa ya? Air cushion, Pak. Air cushion. Apa itu, Mbak, air cushion, Mbak? Apa itu, Mbak, air cushion, Mbak? Bentuknya seperti apa sih air cushion? Bentuknya bulat kayak donat gitu, Nuh. Kayak donat gitu ya. Iya, Pak. Ada lubangnya di tengah gitu. Kenapa sih ada lubang di tengahnya? Buat tempat duduk orang yang kena penyakit wasir. Buat tempat duduknya ya, karena ada benjolan di daerah budur-buburnya gitu kan, nggak boleh kena sentuh benda benjolannya, maka ada lubang di tengah itu. Oke, lanjut deh sekalian nih, saya panggilin deh. Mana lagi? Mbak mana? Widowati, mana Mbak Widowati? Halo Mbak Widowati. Mana Mbak Widowati mana? Nah, ditinggal nih. Mana Rianiko, mana Rianiko? Mana Mbak Brigita?
Putus-putus. Apanya Mbak putus-putus, Mbak? Sinyalnya atau suara saya? Mohon maaf, Pak. Kayaknya sinyal saya kurang jelas. Oh, sinyalnya kurang jelas. Ini udah jelas belum, Mbak? Sebentar, Pak. Saya coba dulu. Oke, sambil nunggu Mbak Brigita pindah jaringan. Ini nih, Mbak Anissa Altani deh. Mbak Anissa jalan-jalan terus dari tadi nih. Iya, Pak. Mbak Anissa, kalau anak kecil, bayi, apa namanya, alat untuk atau jarum yang dipakai untuk menyuntikkan. Aboketnya aboket berapa, Mbak? Anak kecil kah, Pak? Ya, anak kecil. Aboketnya aboket berapa, Mbak? Atau surflow-nya surflow berapa? Anak kecil nih dirawat gitu kan, rawat inap atau masuk IGD harus diinfus, dia pakai aboket atau surflow, pakai aboket berapa? Aboket 18 atau aboket 24? Mbak, aboket 18 atau aboket 24 nih? Mana, Mbak? Enggak, pilih aja 18 atau 24. 24, Pak. 24. Kenapa 24, Mbak? Sebentar, Pak. Ceket. Aduh. Ceket. Layarnya saya yang ceket. Layarnya ceket. Karena Karena 24 panjangnya lebih pendek. lebih pendek. Apanya, Mbak? Yang Kanulanya, Pak. Oh, kanulanya. Oke. Riza, Za. Iya, Pak. Ya. Za. Alat alkes untuk membalut patah tulang. Apa dak? Gipsum, Pak. Gipsum. Gips. Gips. Lanjut. Untuk menyangga siku atau menyangga engkel yang fraktur atau patah, pakai apa, Za? Sebelum dipakaikan gipsum, Za. Kayu, Pak. Apa, Za? Pakai kayu, Pak. Kayu? Enggak. Ada alatnya.
warna coklat gitu kan. Atau biasanya kalau untuk nyangga dia warna biru disangga, misalnya kena tangannya yang sakit. Arm sling, Pak. Arm sling. Ya. Nah, tahu ya istilahnya, jangan sampai nanti bingung gitu kan. Ambilkan arm sling gitu kan, diambil elastik bandage gitu kan, lain. Ambilkan kruk gitu kan, diambil apa? Nanti yang lain yang diambil, jangan sampai salah yang membuat itu. Karena biasanya depo-depo khusus sering banget karena kita tidak bisa menduga karena pelayanan. Ya, Mbak Brigita sudah bisa bergabung, Mbak Brigita? Sudah bisa, Pak. Oke, Mbak Brigita. Kepanjangannya RL apa, Mbak? Infus ya, Pak, RL. Ya, infus. RL itu apa sih? Ringer laktat, Pak. Ringer laktat. Buat apa sih infus ringer laktat tuh? Untuk menghidrasi pasien, Pak, biar tidak kekurangan cairan. Untuk menghidrasi pasien. Jadi jangan sampai ini ya nggak tahu, karena itu penting banget. Oke, screening farmaseutik, screening administratif, ada yang perlu ditanyakan di sana? Nggak ada? Cukup? Kalau cukup, saya cukupkan untuk perkuliahan pada malam hari ini ya, terkait pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Kalau tadi diingat betul ya, ada sebenarnya rawat jalan, ada rawat inap, ada UDD atau ODD untuk rawat inap, ada individual prescribing untuk rawat jalan, ada sebenarnya tadi stock floor untuk di depo-depo yang khusus screening farmaseutika, ada screening administratif, ada screening farmaseutik yang isinya macam-macam. Oke, kalau tidak ada yang pertanyaan, saya rasa cukup untuk perkuliahan pada malam hari ini. Minggu depan kita akan masuk kepada layanan PIO dan konseling. Ini adalah layanan wajib, gitu kan, konseling. Oh, bukan konseling, ding. Layanan PIO dan KIE obat. Bukan konseling. Kalau konseling nanti di ranahnya apoteker. Kalau D3, PIO dan KIE. Harus bisa ngomong ya, kalau untuk PIO dan KIE. Gitu. Oke, ada yang mau tanyakan, Mbak Ulan? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Sebagai tes terakhir, mohon aktifkan. Oke. Sri Murah Mulyani nggak ada. Oke. Nur Atika, oke.
Mau Viro kemana nih? Nggak ada. Mokpiro tadi terakhir ininya di rumah sakit, Pak. Apa itu? Siapa itu? Mokpiro. Mohon izin Pak, saya sudah di rumah. Oh, sudah di rumah. Siapa yang sakit, Mbak Mokviro? Saya Pak tadi Sakit apa? infeksi saluran pernafasan Pak, radang tenggorokan. Radang tenggorokan. Jangan makan minyak-minyak dulu, ya. Iya Pak. Minumnya air putih hangat, jangan minum es dulu. Ini iPhone ini siapa ya? Nggak terlihat. iPhone-nya siapa? Mbak Siva juga tidak terlihat. Oke, saya rasa itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika salah kata. Saya akhiri. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.